kalian itu membentuk keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas, anak-anak? Keyakinan kelas, keyakinan adalah nilai kebajikan universal yang diyakini secara tersirat maupun tersurat, terlepas dari latar belakang suku, agama maupun bahasa. Karena itu merupakan nilai kebajikan, kalau kita kaitkan dengan keyakinan kelas, maka nilai kebajikan itu harus merupakan hasil musyawarah dari seluruh kelas. Kemudian, kenapa kita harus menyusun keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nanti sebagai dasar kalian berperilaku dan bersikap di dalam kelas maupun di luar kelas. Dengan adanya nilai keyakinan ini, diharapkan suasana kelas kalian itu nanti akan menjadi kondusif, menjadi nyaman untuk kegiatan pembelajaran maupun untuk kegiatan bersosialisasi di teman-teman kalian. Jelas? Jelas. Anak-anak, kondisi yang ideal untuk menanamkan disiplin adalah dengan cara membuat keyakinan kelas dahulu. Jadi, keyakinan kelas ini nanti sebagai dasar kalian untuk berperilaku disiplin. Jika disiplin itu nanti telah terbentuk, maka akan terbentuk budaya disiplin di kelas kita. Jika masing-masing kelas itu membentuk keyakinan kelas, maka budaya disiplin itu nanti akan terbentuk di seluruh sekolah. Sehingga suasana sekolah menjadi nyaman untuk kegiatan belajar. Nah, seperti apa bentuk keyakinan kelas itu? Sebenarnya ini seperti halnya ketika kita dulu mengenalnya sebagai peraturan. Kita lihat, ini contoh peraturan. Di sini keyakinan. Bolehkah kalian mengganggu teman? Tidak. Kalau peraturan kan ditulis, tidak boleh mengganggu. Misalnya teman atau orang lain. Nah, dalam keyakinan kita tidak boleh menuliskan kata tidak boleh. Jadi sebuah keyakinan itu dirumuskan harus berbentuk kalimat yang isinya itu positif. Kalau peraturannya berbunyi tidak boleh mengganggu teman, maka keyakinannya ditulis menghormati orang lain atau teman. Nah, contoh yang lain mana? Tidak boleh apa misalnya? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelas itu menjadi dia. Tolong kalian kelompok setelah kita ada 30. Ini masuk semua. Masuk. Berarti kalian kelompoknya 3, mungkin ada yang 2 atau oke, kelompok ini
keyakinan. Sehingga satu kelas tadi tercipta sekitar 10 keyakinan. Jelas? Silakan kita kelompok. Ayo kelompoknya dibuat. Judulnya yang manis cantik. Gas. Busi masih cici. Ya. Apakah ini sudah selesai? Kalian menyusun keyakinan kelas? Kalau sudah, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Keyakinan kelasnya dibawa dahulu. Bawa. Keyakinan kelasnya dibawa. Coba Dava, apa tadi yang ditulis oleh kelompokmu dibacakan? Berdoa dan rajin beribadah. Berdoa dan rajin beribadah. Kalian setuju? Setuju. Silakan ditulis. Ditempel di tempel. Terus kelompokmu Sakti, apa tadi yang ditulis kelompokmu? Menjaga kebersihan dan keindahan. Menjaga kebersihan dan keindahan. Setuju? Setuju. Silakan ditempel. Tolong masih tempelnya urut ya. Digeserkan Sakti, diurutkan ke sana. Oh. Ya. Oh. Terus Neni, apa? Disiplin terhadap waktu. Kalian harus disiplin waktu. Tak boleh telat. Boleh? Silakan ditempel. Neni ini tolong jaraknya diatur. Ini. Oh, terus diatur biar rapi. Geser jaraknya digeser tengah. Oh, oke. Makasih. Terus lainnya. Zain coba Zain. Disiplin waktu. Disiplin waktu sama. Disiplin waktu sama. Yang lainnya juga. Membantu dan bekerja sama dalam kebaikan. Bisa? Bisa. Silakan ditempel. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Yuli. Selamat siang Bapak Ibu guru berbahagia. Mari kita ucapkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga bisa hadir dalam acara pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Yang berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan menghadiri acara kami dalam acara pengimbasan modul 1.4 budaya positif, di mana acara ini saya selenggarakan dalam rangka memenuhi tugas kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Magetan modul 1.4 budaya positif. Adapun materi konsep utama modul 1.4 budaya positif yang akan dibahas adalah yang pertama disiplin positif, nilai kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol, keenam segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar dalam teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu apa ya? Ilusi itu bayangan. Ketika seorang guru itu mampu mengontrol murid, sebenarnya yang betul bukan karena guru itu mampu mengontrol tingkah laku murid, akan tetapi karena murid itu bersedia atau membiarkan dirinya dikontrol oleh guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Maksudnya adalah bahwa usaha bujukan untuk mempengaruhi murid mengulang perilaku adalah bentuk mengontrol, di mana dalam jangka waktu tertentu murid akan menyadari bahwa dirinya dikontrol sehingga kemudian dia akan menolak untuk melakukannya. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika seorang guru menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Jadi sebenarnya kita mengkritik murid itu akan membuat murid menuju identitas gagal karena mereka belajar merasa buruk tentang diri mereka sendiri dan merasa tidak berguna. Perubahan paradigma belajar di mana pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berikutnya kita akan berbicara tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada hati
tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Ini menurut Suharini Arikunto. Kemudian sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah berusaha menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta menanamkan motivasi intrinsik anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Tujuan disiplin positif itu menanamkan motivasi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Sehingga ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Nilai tersebut kita sebut nilai kebajikan universal. Di mana nilai kebajikan universal berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dalam hal nilai yang diinginkan dicapai anak Indonesia adalah nilai profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan tunggal. Bapak Ibu, ketika seseorang melakukan sesuatu atau berperilaku, ada dorongan atau motivasi yang mendasari perilaku tindakan tersebut. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jenis motivasi perilaku manusia ada dua, yaitu motivasi intrinsik, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di mana dalam motivasi intrinsik ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Kemudian yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di mana di dalam motivasi ini murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Yang kedua, motivasi intrinsik yang kedua adalah mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksudnya, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Bapak Guru Hibat, motivasi manakah yang ingin kita tanamkan pada diri siswa menurut Bapak Ibu? Barangkali Bu Diana bisa menjawab. Motivasi yang ingin kita tanamkan adalah menurut saya, nilai kebajikan yang perlu ditanamkan pada siswa adalah motivasi intrinsik. Demikian menurut pendapat kami, Bu Lili. Iya, betul sekali Bu Diana. Motivasi yang perlu ditanamkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Berikutnya adalah hukuman, penghargaan, konsekuensi, restitusi. Ketika kita menjalankan sebuah peraturan, dan kemudian anak itu melakukan sebuah pelanggaran, maka
akan ada konsekuensinya. Konsekuensi itu bisa berupa hukuman, bisa penghargaan, atau berupa konsekuensi. Hukuman, kita bahas satu persatu hukuman. Hukuman merupakan sesuatu hal yang menyakitkan, yang mana perlu terjadi, dan sifatnya mendadak. Hukuman itu diberikan bersifat satu arah, yaitu dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Konsekuensi, apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah sesuatu yang telah disepakati bersama dan pelanggar dibuat tidak nyaman, seperti halnya pada hukuman untuk sementara waktu. Konsekuensi mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Konsekuensi memberikan pilihan-pilihan jalan keluar kepada pelanggar. Kemudian penghargaan. Apa itu penghargaan? Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu kebaikan di bidang tertentu. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memberikan pilihan alternatif yang bisa dipilih pelanggar agar dapat menyelesaikan masalah. Dari hasil pemberian perilaku akibat melanggar peraturan ini, maka yang baik dilakukan adalah yang restitusi. Berkaitan dengan disiplin, maka akan ada istilah di mana konsep disiplin dengan identitas gagal. Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal itu ketika kita memberikan hukuman, yang mana hukuman itu akan berdampak pada siswa, yaitu menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, murid menjadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, dan yang terakhir adalah murid merasa menjadi rendah diri. Konsep disiplin dengan identitas gagal yang kedua adalah penghargaan atau hadiah, di mana ini akan menimbulkan dampak tidak efektif, merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Berkaitan dengan disiplin, maka ada istilah konsep disiplin dengan identitas berhasil, yaitu ada konsekuensi. Yang berhasil itu konsekuensi akan memberikan dampak berguna jangka pendek, perlu adanya monitoring berkelanjutan, perlu adanya stimulus respon, murid menghormati peraturan, murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan yang identitas berhasil yang kedua adalah restitusi, di mana akan memberikan dampak murid bertanggung jawab atas perilakunya, murid fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dan murid akan mempunyai teori kontrol terhadap dirinya sendiri. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Pak Ibu, materi berikutnya adalah materi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dalam keyakinan kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah, di
dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Keyakinan kelas yang dimaksud dengan keyakinan itu sendiri adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Mengapa kita harus keyakinan kelas? Mengapa kita tidak peraturan kelas? Bapak Ibu, dulu untuk mendisiplinkan murid itu kita memakai peraturan. Akan tetapi kita sekarang menggunakan keyakinan. Kenapa kita menggunakan keyakinan? Karena dianggap bahwa keyakinan seseorang itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Proses tumbuhnya keyakinan kelas, bagaimanakah keyakinan kelas itu bisa ada, yaitu keyakinan kelas adalah berisikan beberapa aturan yang telah disepakati bersama antara murid dan guru sebelum memulai proses pembelajaran. Keyakinan kelas dibuat dalam suatu kata atau kalimat positif untuk membangkitkan motivasi positif. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di tiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu dibentuk, awalnya murid diajak untuk berdiskusi membentuk keyakinan kelas. Kemudian setelah berdiskusi, kemudian hasilnya ditempel di papan, setelah ditempel di papan, di kertas maksudnya, kemudian disepakati bersama dan diberi tanda tangan untuk ditempelkan pada dinding. Kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan teori kontrol, ada suatu tujuan di balik perilaku manusia. Jadi ketika manusia atau murid itu melakukan sebuah tindakan atau perilaku, maka dia mempunyai sebuah tujuan. Salah satunya adalah tujuannya memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 jenisnya, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan penguasaan. Semua orang atau murid senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh kasus pada murid yang bernama Damar. Saat jam pembiasaan sarapan pagi, hari Jumat di SMP Negeri Putra Indonesia, Damar, murid kelas 7B, seringkali meminta paksa bekal lauk temannya hingga membuat temannya melaporkan kepada wali kelas yang bernama Ibu Angelita. Sebagai seorang wali kelas, apa yang seharusnya dilakukan oleh Ibu Angelita? Bapak Ibu, merujuk pada kasus Damar di atas, dalam konteks penegakan disiplin positif, maka Ibu Angelita sebaiknya mencari tahu alasan dari Damar melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Damar.
Berdasarkan kebutuhan dasar tersebut, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, berdasarkan kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat kebutuhan fisiologis, yaitu untuk bertahan hidup, misalnya rumah, kesehatan, makanan, reproduksi. Dalam kasus Damar di atas, jika ketika ditanya oleh Ibu Angelita, jawaban Damar adalah karena lapar, sementara bekalnya tidak enak, sehingga dia tidak mau makan bekalnya, maka tindakan Damar tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan merasa menjadi bagian dari kelompok, keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, ataupun dengan bermain dengan binatang piaraan. Dalam kasus di atas, jika Damar menjawab alasan mengambil bekal temannya karena dia merasa senang lantaran temannya jadi memperhatikan dia, karena melaporkan pada guru dan guru kemudian memanggil orang tuanya hingga orang tuanya berupaya memperhatikan Damar, maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Damar adalah kebutuhan akan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan kekuasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Merupakan kebutuhan untuk diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, didengarkan, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan diakui dan dihormati. Jika dalam kasus di atas, jika jawaban Damar adalah dia merasa hebat, karena temannya jadi takut dengannya dan menuruti keinginannya untuk memberikan makanannya, maka sebetulnya Damar sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Kebutuhan yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dalam kasus di atas, jika jawaban Damar adalah bosan dengan bekal dari rumah dengan lauk yang sama, dan Damar ingin mencoba makanan temannya, maka Damar sedang berusaha memenuhi kebutuhan kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Ini merupakan kebutuhan mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Pada kasus yang terjadi di atas, jika Damar ketika ditanya oleh Ibu Angelita melakukannya karena dia iseng saja dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena dia mengambil makanannya, maka Damar sedang memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam menangani proses pelanggaran terhadap murid, guru bisa memilih atau menempati 5 posisi kontrol. Kita lihat 5 posisi kontrol itu apa? Yaitu posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Kita bahas satu persatu. Posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Jika seorang guru menempatkan dirinya sebagai seorang penghukum dalam mengontrol perilaku murid, maka seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum
akan senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menerapkan. Posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja bikin salah. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara pembelajaran yang dapat berhasil, yaitu adalah cara dia. Hasil dari guru menerapkan posisi penghukum, kemungkinan murid marah dan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Kemudian murid berkata, saya tidak peduli. Dampak yang terjadi pada murid, dia akan mengulangi kesalahan dan berlaku agresif. Kaitan dengan dunia berkualitas, di mana dalam posisi penghukum, murid menempatkan guru di luar dunia berkualitasnya. Posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata yang keluar lembut seperti, ibu akan sangat kecewa sekali denganmu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya nak? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu ini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan merasa mengecewakan orang tua. Hasil dari yang tindakan guru menempatkan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah adalah murid menyangkal dan menyembunyikan kebohongannya. Murid berkata, maafkan saya ibu. Dampak yang terjadi pada murid menjadi rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Posisi berikutnya adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga berdampak positif. Dampak positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Mereka merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Posisi teman itu, maka nada suara gurunya itu ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya dia merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaga. Hasil dari teman, murid merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, dan sisi negatifnya adalah murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain, maka murid hanya akan melakukan sesuatu bila yang menyuruh guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Posisi pemantau. Ingat, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi,
kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan slip catatan data cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Hasil dari posisi pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah, atau membuat merasa salah. Pemantau berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang kamu lakukan, dan apa yang terjadi karena kamu melanggar. Hasilnya, murid akan menyesuaikan peraturan bila diawasi. Jadi murid di sini hanya akan taat kalau diawasi. Kalau tidak, maka kemungkinan dia tidak akan mentaati peraturan. Murid berkata, saya akan dapat apa ya jika telah melakukan hal tersebut? Dampak pada murid menitik beratkan pada dampak sendiri, yaitu akan mendapat hadiah atau hukuman. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan pada dunia berkualitas. Posisi manajer, posisi yang terakhir adalah manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau pada posisi manajer ini. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Hasil yang akan diperoleh bisa menguatkan watak atau karakter murid. Murid berkata, bagaimana saya bisa memperbaiki masalah ini? Dampak pada murid yaitu mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik berkaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif pada dunia berkualitas. Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol yang bisa ditempati oleh Bapak Ibu guru dalam mengontrol murid menjalankan disiplin, maka posisi tujuan akhirnya adalah pada posisi kontrol yang kelima, yaitu seorang guru adalah sebagai posisi manajer.
di mana di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Konsep disiplin berdasarkan pendekatan restitusi. Restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi, pendekatan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pemecahan masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini berdasarkan Chol-Chalsum Gosum. Materi berikutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi itu merupakan tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Tujuan segitiga restitusi untuk menghasilkan murid yang disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu memiliki bagian sisi 3, Bapak Ibu Guru, yang mana bagian bawah berisi menstabilkan identitas, bagian sebelah kanan berisi validasi tindakan yang salah, bagian sebelah kiri maksud saya, kemudian bagian sebelah kanan menanyakan keyakinan. Tiga tahapan dalam segitiga restitusi adalah itu tadi yang sudah saya sebutkan. Kita bahas satu persatu, menstabilkan identitas. Pada tahap ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang akan diucapkan guru adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, maka guru akan berkata, kamu tentu mempunyai alasan mengapa melakukan itu. Dan pada tahap menanyakan keyakinan, guru berkata, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah tahap yang kita lakukan ketika kita menangani murid yang bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita jelaskan satu persatu. Sisi pertama menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kalimat yang akan digunakan oleh guru adalah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh yang digunakan,
untuk mengadakan tindakan validasi adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya nak. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, yang sesuai dengan peraturan. Sisi ketiga menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah dicapai, yaitu pada langkah pertama. Dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, yaitu pada langkah kedua. Maka, anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan yang digunakan adalah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang telah disepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Bapak Ibu Guru, demikian tadi materinya. Ada refleksi, bagaimanakah cara guru dalam menangani pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh murid. Barangkali setelah saya memberikan pemaparan materi tadi, ada yang bisa memberikan jawaban dari refleksi ini. Bu Titin, barangkali minta tolong Bu Titin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Yuliastuti akan kesempatannya. Saya akan mencoba memberikan refleksi berdasarkan paparan tersebut. Cara menangani pelanggaran disiplin adalah dengan cara mencari informasi motivasi anak melakukan pelanggaran sehubungan dengan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi di antara kelima itu saya akan mengidentifikasi mana kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Cara yang kedua adalah menempatkan diri sebagai posisi kontrol dengan memilih posisi di antara 5 posisi kontrol guru. Kembali dengan 5 posisi kontrol guru tadi, kita pilih menempatkan yang mana yang paling baik, yang paling relevan dengan kasus tersebut. Yang ketiga, melakukan restitusi untuk mengajak murid berkolaborasi mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Jadi nanti saya akan melakukan segitiga restitusi berdasarkan kasus tersebut. Ada beragam cara untuk melakukan segitiga restitusi. Salah satunya diharapkan saya sebagai guru ketika melakukan segitiga restitusi tidak perlu duduknya itu berhadapan-hadapan, tapi duduknya bersebelahan. Mungkin itu yang saya sampaikan, Bu Yuliastuti. Ada tambahan atau yang lainnya?
Mungkin Bapak Ibu yang lain akan menambahi jawaban yang diberikan oleh Ibu Titin itu sudah benar. Mungkin ada yang ingin menambahi. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup Bu Yuliastuti, sudah setuju. Oke, kalau sudah setuju, terima kasih kepada Ibu Titin yang telah memberikan refleksi terhadap soal yang kami berikan. Dengan berakhirnya refleksi ini, maka acara yang saya lakukan dalam rangka pengimbasan modul 1.4 budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 7 telah selesai. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah berkenan memberikan kesempatan dan meluangkan waktu untuk mengikuti acara kami ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada Bapak Ibu guru untuk hari-hari mendatang. Salam bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Yuliastuti. kasih Bu Yuli dan teman-teman. Sukses selalu. Izin live Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Pratiami Ambarwati dari SMPN 1 Barat. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang pengimbasan materi budaya positif dari Bu Yuliastuti CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Magetan. Setelah mengikuti pengimbasan tersebut, saya jadi memahami tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, nilai kebajikan universal, budaya positif, motivasi tindakan, dan segitiga restitusi. Sekian testimoni saya dan terima kasih untuk pengimbasan materinya. Semoga materi tersebut bermanfaat buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Bagas dari kelas 9F. Di sini saya ingin memberikan testimoni pembentukan keyakinan kelas 9F yang dilakukan dengan Ibu Yuliastuti. Setelah kelas 9F dibentuk keyakinan kelas, teman-teman menjadi lebih tertib, belajar lebih nyaman, dan bersemangat karena adanya keyakinan kelas menjadi dasar perilaku teman-teman semua. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.